Oke, shalom. Selamat sore semua. Waktu masuk ke tahun ini, waktu saya berdoa, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau bicara, yang Tuhan mau untuk tahun 2021? Dan saya cuma dengar Tuhan ngomong satu kalimat ini. Tuhan bilang, if only you knew and believe. Tuhan cuma bilang, seandainya aja kamu tahu dan kamu percaya. Jadi maksudnya apa sih? Banyak dalam hidup ini kita kan sering bilang gini, ya kalau gua tahu aja. Atau kita bilang, ya kalau tahu dari dulu begini dong. Ya kalau tahu. Dan selalu penyesalan biasanya memang datang terlambat gitu. Nah, masuk tahun ini Tuhan bilang, harusnya kamu tahu banyak hal. Bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Amin. Dan sesuatu itu di mana? Sesuatu itu adalah Tuhan sudah tulis itu di dalam firman. Kenapa? Meskipun memang dunia ini sedang berubah. The world changes. Dunia berubah. Suasana atau situasi berubah. Kita masuk sekarang new normal. Di masa pandemik ini. Bahkan tubuh kita juga berubah. Kenapa? Dulu rambut tidak begini gitu. Dulu rambut lebih hitam, sekarang mulai ada ubannya gitu. Jadi memang dunia sedang berubah, situasi sedang berubah, bahkan tubuh kita juga berubah, lingkungan kita mungkin berubah. Tapi satu hal yang Tuhan mau, bahwa ada satu hal di dunia ini yang tidak pernah berubah, dan itu adalah firman Tuhan. Jadi segala sesuatunya memang di dunia ini sedang berubah, dan yang tidak berubah cuma satu. Dan inilah yang perlu kita pegang. Kenapa? Karena kalau kita pegang yang lain, semua bisa berubah di dunia ini. Nah, yang tidak berubah itu adalah firman-Nya. Firman Tuhan tidak berubah. Dan yang tidak berubah lagi di Mazmur 90 ayat 2, itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah from everlasting to everlasting. You are God. Dari kekal sampai kekal, Engkau adalah tetap Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan itulah yang kita pegang. Amin. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada satu quotes bilang gini. Semua yang kita dengar itu sebetulnya adalah opini dan bukan fakta. Sekali lagi, semua yang kita dengar, kita tonton, kita lihat, itu sebetulnya cuma opini. Opini itu pendapat. Dan itu bukan fakta. Jadi sekalipun kita baca koran atau nonton TV, kita lihat Metro TV, lihat Trans TV, lihat misalnya apalagi ya, TV One, segala macam berita ini dan itu, sebetulnya itu bukan fakta. Kenapa? Karena itu adalah opini atau pendapat daripada Metro TV, Trans TV, TV One. Jadi itu adalah menurut dia. Meskipun apa yang dia lihat, tapi itu menurut dia. Nah, semua yang kita lihat itu adalah perspektif dan bukan kebenaran. Jadi apa yang kita lihat itu juga belum tentu kebenaran. Kenapa? Itu tergantung dari cara pandang kita melihat. Kalau ada dua orang, mereka lihat sama-sama satu benda atau satu kejadian. Ternyata mereka bisa lihat berbeda. Contohnya ini ada angka 6 gitu. Yang satu bilang ini angka 6, tapi yang satu lagi bilang ini angka 9. Jadi kalau kita bilang ini kebenarannya saya lihat angka 6 kok. Yang satu lagi bilang enggak, saya yakin sekali saya lihat 9. Enggak, saya lihat 6. Enggak, saya lihat 9. Wah, berantem nih orang gitu. Kenapa? Jadi ternyata di dunia ini tidak ada yang absolut. Di dunia ini tidak ada itu yang namanya kebenaran mutlak. Atau di absolute truth. Enggak ada. Semua itu tergantung dari sudut pandang, point of view. Jadi, ini satu gambar lagi. Orang yang sebelah kiri, saudara, itu lihatnya kalau dilihat baloknya itu ada 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Tapi orang yang sebelahnya, dia lihat balok cuma ada 3. Kenapa bisa gini ya? Bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang mutlak. Semua itu bisa berubah dan semua itu tergantung dari sudut pandang. Nah, satu hal yang tidak berubah itulah yang hari ini kita mau pelajari. Makanya fakta itu terkadang adalah fake. Fact sometimes is a fake. Fakta ya terkadang seringkali itu adalah satu hal yang palsu. Fakta itu belum tentu kebenaran. Tapi hari ini kita mau mendasari kehidupan kita bukan pada fakta-fakta atau apa yang sedang terjadi. Karena itu tergantung dari sudut pandang dan bisa berubah.
Tapi hari ini kita mau mendasari kehidupan kita dari the absolute truth, yaitu kebenaran sejati yang tidak tergoyahkan. Dan itulah firman. Nah, sekarang saya mau untuk saudara ngerti dulu. Apa sih bedanya truth vs fact? Kebenaran dan fakta. Apa bedanya? What's the difference and does it matter? Apa bedanya dan kenapa itu penting? Ada satu gambar dulu lagi. Nah, kalau saudara lihat, kalau ada orang berdiri di sini menghadap tembok yang sebelah kiri, menghadap tembok, dia akan lihat ada segi 4 dengan sekelilingnya warna orange. Tapi kalau ada orang berdiri di sini, di depan tembok yang sebelah kanan, dia akan lihat lingkaran dan sekelilingnya warna biru. Pertanyaannya nih, orang yang benar yang mana? Sebetulnya itu kotak atau lingkaran. Dua-duanya benar. Tapi sekali lagi, karena itu tergantung dari sudut pandang. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang sebetulnya ada di belakang mereka. Nah, jadi manusia itu hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Makanya Tuhan bilang, kamu cuma bisa lihat apa yang di depan mata manusia. Tapi Tuhan bisa melihat hati. Hati kita nggak bisa lihat. Tuhan bisa lihat keinginan, Tuhan bisa lihat kemauan, Tuhan bisa lihat rencana. Apa yang itu abstrak. Nah, manusia cuma bisa lihat yang di depan mata. Jadi kalau manusianya ada di depan sini, dia bisa hanya lihat kotak warna orange. Kalau yang ada di sini, dia cuma lihat lingkaran dan warna biru. Nah, ini yang kita lihat, itulah yang disebut fakta. Itulah yang disebut, ya, yang kita lihat fakta. Tapi yang kita nggak tahu, bahwa sebetulnya ada hal yang jauh lebih real. Karena sebetulnya fakta itu hanya sekedar bayangan. Kehidupan ini sebenarnya bayangan. Jadi apa yang kita lihat sebetulnya hanya bayangan. Meskipun kita lihat, ini udah betul kok ini faktanya. Saya lihat warna orange, kotak. Yang satu ngotot lagi, enggak, ini lingkaran warna biru. Nah, yang kita nggak tahu adalah ada kebenarannya. Kebenaran ini nih. Di belakangnya, ternyata bendanya itu memang itu 3 dimensi. Sedangkan kita cuma bisa lihat sepertinya di sini bayangannya 2 dimensi. Jadi kalau ada sinar dari sini ke sana, warna orange, bentuknya kelihatannya kotak karena bendanya ini tabung. Kalau saudara bisa bayangkan. Dari sini kalau di center, ya bentuknya apa? Bayangannya ya lingkaran. Jadi dua-duanya betul. Tapi apa? Apa yang betul belum tentu kebenaran. Fakta sekali lagi itu bukanlah kebenaran. Nah, ini lanjut lagi. Facts are many, but the truth is one. Fakta-fakta itu bisa banyak. Buktinya tadi, yang satu fakta, yang satu fakta. Tapi fakta itu bisa banyak. Tapi kebenaran hanya ada satu. Amin. Kebenaran itu cuma satu. Dan bahkan sometimes facts are the enemy of the truth. Bahkan seringkali fakta-fakta itu adalah musuh daripada kebenaran itu sendiri. Kita berpikir bahwa fakta itulah kebenaran. Padahal fakta-fakta belum tentu kebenaran. Makanya there's a word of difference between truth and facts. Ada satu hal yang berbeda jauh, dunia yang berbeda katanya. Antara fakta dan kebenaran. Dan seringkali justru fakta-fakta itu mengaburkan kebenaran. Obscure itu mengaburkan kebenaran. Gara-gara kita lihat faktanya. Nah, the truth is more important than the fact. Saudara perlu tahu bahwa kebenaran itu jauh lebih penting daripada fakta-fakta. Karena kebenaran itu sebetulnya di atas daripada fakta-fakta. Cuma kita hari ini biasanya hanya bisa lihat fakta. Dan kita mendasari hidup kita pada fakta-fakta aja. Padahal kebenaran itu jauh lebih penting daripada fakta-fakta. Nah, makanya sekarang sering ramai itu apa yang namanya hoax. Kenapa? Karena orang seringkali menganggap bahwa fakta-fakta itulah kebenaran. Jadi yang mereka dengar, mereka pikir itu kebenaran. Nah, karena itulah banyak orang suka kirim hoax juga kemana-mana. Dan banyak orang percaya. Dan apa yang mereka percayai, sekali lagi,
Itulah yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang mereka dengar, mereka terima, sayang sekali. Yang mereka tonton, mereka lihat, mereka pikir itulah kebenarannya. Dan bahayanya, nah ini, your action katanya are a product of your belief. Action kita ditentukan dari apa yang kita percaya. Seringkali yang kita percaya itu adalah kita percaya dari fakta-fakta. Berarti action kita berdasarkan fakta. Waduh, kadang bahaya. Nah, ini yang saya hari ini mau jelaskan buat saudara. Masalahnya apa? Kalau belief kita ternyata salah karena fakta itu bisa berubah dan belum tentu benar. Sekarang believe right, live right katanya. Kalau kita percayanya benar, hidup kita juga akan benar. Karena action kita ditentukan dari apa yang kita percaya. Nah, ini ada satu contoh nih. Ini fakta yang beredar di masyarakat. Banyak orang bilang begini faktanya. Dan memang ini fakta, sudah terbukti. Faktanya apa? Kalau saudara lihat ini, di bawah ada cerita tentang umur. Ini adalah lifespan. Lifespan itu adalah rentang kehidupan. Rentang kehidupan. Jadi kalau orang di bawah 20 nih di sini, ini rentang kehidupan tentang apa? Physical misalnya. Tentang fisik, kekuatan. Ya, badan lah gitu. Jadi apa katanya? Kalau umur 20 terus naik ke atas berarti apa? Kekuatannya itu naik terus. Terus, tapi sampai satu titik katanya. Ini tubuh ini mulai agak menurun. Menurun terus. Betul begitu? Betul. Itu adalah faktanya. Tapi sekali lagi, saya mau ajar saudara hari ini, kita tidak hidup berdasarkan fakta. Karena Tuhan mau kita hidup berdasarkan kebenaran. Bukan fakta. Sekalipun ini fakta. Sekali lagi, fakta itu tergantung dari apa yang saudara lihat. Dan apa yang saudara percayai. Tapi jangan dasari pada fakta. Dasari pada kebenarannya. Sekalipun faktanya memang betul. Saya ketemu teman. Ngomong-ngomong saya umur 47. Begitu ketemu teman. Sekarang bulan yang lalu saya udah cerita kan. Sejak dikasih sepeda. Gitu Pak Chandra. Tambah kuat tuh. Setiap hari hampir saya naik sepeda. Seminggu bisa 5-6 kali lah. Betul, naik sepeda. Jadi apa? Woi, tambah kuat tuh. Saya ketemu teman. Saya ajakin dia. Yuk naik sepeda yuk. Kemana? Yuk ke Lembang. Terus dia bilang apa? Aduh, orang mata kuat. Kenapa? Aduh, faktor U. Cenah. Faktor U. Saya bilang faktor U itu apa? Faktor umur. Ngeskolot. Cenah. Loh. Saya bilang, kamu kan kita kan hampir seumur. 47. Masa kamu bilang gak kuat? Saya bilang, saya ceritanya saya juga awalnya gak kuat. Tapi apa? Ternyata ketika dilatih. Wah, sekarang bisa jalan jauh betul. Dan sekarang saya latih anak saya tuh. Hampir seminggu berapa kali juga kita sesepedahan lah. Beli ini dan itu. Jadi saya bilang, loh, itu tergantung apa yang kamu percayai. Memang faktanya, ini adalah lifespan, rentang kehidupan tuh memang begini, faktanya. Tapi jangan dasari kepercayaan hidup kita pada apa yang fakta yang kita lihat. Kenapa? Dasarilah pada firman yang tidak pernah berubah. Firmannya bilang apa? Lihat, Mazmur 103 ayat 5. He fills my life with good things. Dia memenuhi kehidupanku dengan hal-hal yang baik. Good things, banyak hal yang baik. Ketemu dia gini, waduh, saya bilang gini, nggak ada waktu, kunaon. Hirup teh keur hese, Ini teh hidup tuh lagu susah, masa pandemik gini-gini, kerjaan gini-gini. Saya bilang, enggak tuh. Buat saya apa? Saya percaya firman Tuhan bilang apa? Yang saya percayai. He fills my life with good things. Dia memenuhi kehidupan saya dengan hal-hal yang baik. Setiap pagi saya bilang, begitu bangun tidur saya bilang apa? Selalu bilang, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad because of that. Gitu. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagi saya. Saya mau bersuka cita karena ini hari baru, hari yang luar biasa. Amin. Saya bilang, terus apa? Lihat ayatnya lagi. Karena kita percaya dia akan memenuhi kita dengan hal-hal yang baik. So that I stay young and strong like an eagle.
Karena itu saya bisa tetap muda dan kuat seperti burung Raja Wali. Amin. Ini firman bilang. Di mana sekarang saudara dasari kehidupan saudara? Apa saudara percaya dengan lifespan tadi? Bahwa apa? Semakin lama, ini udah umur 35, udah 40, berarti kesehatan akan turun terus. Apa yang saudara percayai itu yang saudara terima. Tapi lihat firmannya bilang apa? Saudara bisa tetap muda dan kuat katanya. You can stay young and strong. Bisa, bisa. Ada buktinya? Ada. Ada contohnya, ada firmannya? Ada. Di Alkitab ada orang yang namanya Kaleb. Dia bilang apa? Aku sekarang umur 80 tahun. Tetapi kekuatanku masih tetap sama. Seperti umur 40 tahun. Amin. Saudara mau ketika saudara umur 80 tahun punya kekuatan yang sama seperti saudara umur 40? Amin. Gimana saudara bisa begitu? Kalau saudara percaya pada kebenaran firman. Jangan landasi kehidupan pada fakta. Jangan mau. Dasar hidup kita apa yang Tuhan ngomong. Kalau Tuhan di sini ayatnya jelas bilang kita bisa tetap muda dan kuat. Percayalah kita bisa. Kaleb akhirnya 80 tahun punya kekuatan sama seperti 40 tahun. Wow. Dan saya lihat ada seorang pendeta, ibu-ibu. Suaminya udah meninggal. Dia umur udah 78 kurang lebih. Saya diundang ke gerejanya di Makassar. Besar gerejanya. Dan dia masih pakai apa? Sepatu boot. Sama celana jeans ke gereja. Saya sampai wow. Sepatunya bling-bling lagi gitu. Terang. Saya sampai tanya. Oma, itu gaya amat saya bilang. Dia bilang, saya ini tetap anak muda katanya. Saya tetap kuat. Dan memang saya lihat luar biasa tuh. Jadi apa? Jangan mau landasi pada fakta. Ya tapi kan orang bilang, kalau udah umur 50, ya wajarlah cenat-cenut sana sini. Ya wajarlah ini encok, rematik lah, wajar. No way. Dasari hidup kita pada firman. Dan saudara akan terima makan buahnya. Lihat ini. Makanya kenapa ada firman. Every word of God proves true. Setiap firman itu terbukti benar. Itulah kebenaran. He is a shield to those who take refuge in him. Dan itu adalah perisai bagi setiap orang yang mau percaya dan berlindung pada firman. Jadi kekuatan perlindungan kita untuk menghadapi semua fakta itu adalah firman. Makanya dasari kehidupan kita pada firman. Sekali lagi. Ini yang ditulis di Amsal 30 ayat 5. Dasarnya di situ. Makanya saya mau bilang. Believe the truth of God's word over the facts of your circumstances. Karena itu kehidupan kita. Percayalah pada kebenaran firman. Lebih daripada fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kita. Kalau saya lihat faktanya begini begitu, orang ngomong ini begitu, saya cuma bilang, masa bodoh ya terserah. Kalau kamu percaya itu, ya itu akan terjadi atas kamu. Tapi yang saya mau, saya percaya pada apa yang Tuhan ngomong. God's word. Kenapa? Semua di dunia ini berubah. Tapi firman tidak pernah berubah. Amin. Itulah dasar hidup kita. Jadi, hari ini belajarlah. Kalau kita lihat faktanya, kita sakit. Saudara harus lawan itu dengan firman. Kenapa? Karena firman bilang apa? Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Saudara baca jangan salah. Alkitab nggak bilang kamu akan sembuh. Tidak. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. By his stripe, we are healed. Kita sudah sembuh pakai ed. Jadi hari ini kalau udah sembuh berarti saudara sehat. Kalau gitu ngomong, aku sehat. Lawan semua fakta. Pakai apa? Pakai kebenaran. Kalau hari ini ada tuduhan-tuduhan dalam hidup saudara, kamu berdosa, kamu begini. Kita tahu dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Percayalah. Kalau hari ini saudara discourage, saudara apa ya? Putus asa sepertinya. Tuhan bilang apa? Di dalam Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan tidak akan
mengecewakan. Percaya itu. Kita ada dalam Kristus nggak akan pernah mengecewakan. Ya tapi faktanya begini. Ya jangan bilang fakta lagi. Kita hidup berdasarkan kebenaran. Justru kita lawan. Kalau hari ini saudara ada dalam keterikatan, Tuhan bilang apa? Kalau kamu tahu kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Amin. Justru kita dimerdekakan karena kita tahu nih kebenarannya. Hari ini kalau saudara hidup di dalam perasaan, aduh rasanya begini begitu. Saudara harus hidup di dalam kingdom base. Dasar kita adalah kerajaan Kristus. Kenapa? Saudara sudah ditebus. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Berarti kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Saudara sadari itu terus. Hari ini kalau saudara bilang, aduh tapi saya nggak berdaya, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Salah besar. Saudara perlu tahu sekarang siapa yang hidup di dalammu. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Kristus hidup di dalam kita, berarti you are very powerful. Amin. Kita luar biasa. Hari ini kalau saudara hidup dalam ketakutan, jangan takut katanya. Kenapa? Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Tuhan minta ke Tuhan. Baca firman-Nya. Dasari kehidupan kita. Pada apa? Perkataan Kristus yang tidak pernah berubah. Itulah firman kebenaran. Terlepas dari semua fakta. Makanya ini saya bikin sebuah quote. We live not by feeling or fact. Jangan dasari kehidupan kita pada perasaan dan fakta. Aduh rasanya gini, rasanya gitu. Aduh ini buktinya gini, buktinya gitu. Tapi, but we live by God's promise and faith. Tapi dasari kehidupan kita pada setiap janji Tuhan. Dan percaya, beriman, percaya pada setiap janji Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan berjanji nggak? Berjanji. Di mana Tuhan tulis itu janjinya? Di firman-Nya, di Alkitab. Makanya baca Alkitab supaya saudara tahu janji Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya, kalau Tuhan udah janji, kira-kira Tuhan akan menggenapi apa enggak? Pasti. Ini yang berjanji bukan saya. Kalau saya berjanji, saya bisa lupa. Namanya manusia. Kalau saya berjanji, saya mungkin bisa ingkar janji. Namanya manusia. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Jadi berarti apa yang kita baca di firman bisa kita pegang 100%. Karena Tuhan janji pasti digenapi. Yosua 21 ayat 45 bilang apa? Janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Lihat, tidak ada tenggat waktunya. Sekali Tuhan ngomong berlaku terus. Kenapa? Karena firman itu kekal. Ya dan amin. Semua janjinya kepada umatnya tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti tergenapi. Ini firman sendiri yang bilang. Yosua 21 ayat 45. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Percayalah itu. Makanya Ibrani kemudian bilang apa? Let us hold fast to the confession of our hope. Katanya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Di mana pengharapan kita? Without wavering. Jangan terombang-ambing katanya. Di mana pengharapan kita? For he who promised. Pakai ed. Karena dia yang sudah berjanji is faithful. Sekarang ini is present tense. Tetap setia. Amin. Sebab dia yang sudah berjanji. Janjinya memang dulu udah ditulis di Alkitab. Tapi dia sampai hari ini tetap setia terhadap janjinya. Dan janjinya itu bisa kita pegang. Percayalah, itulah dasar kehidupan kita. Makanya balik lagi, your word is truth, kata Yohanes. Firmanmu adalah kebenaran. Firman kebenaran. Dan sekarang kalau kita bilang, aduh, tapi gimana ya? Ya ini gampang-gampang susah. Gimana kita bisa mendasari kehidupan kita tidak berdasarkan fakta. Supaya kita bisa hidup berdasarkan kebenaran. Gimana ya? Tuhan juga tahu ini nggak gampang. Memang khotbahnya gampang, ngejalaninnya saya juga belajar. Untuk kita hanya fokus pada apa yang firman bilang.
Tidak melihat apa yang sedang terjadi, fakta-fakta, bukti-bukti nih, kenyataan. Tidak berdasarkan itu. Tuhan udah tahu ini nggak gampang. Makanya ada ayat apa? Yohanes 14 waktu Yesus masih hidup di bumi, dia bilang begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya dia tinggal bersama kamu berapa lama? Selama-lamanya. Siapa itu? Itulah Roh Kudus. Tapi ternyata Roh Kudus punya nama lain. Nama lainnya yaitu, lihat yang saya kasih garis bawah, Roh Kebenaran. Wow. Ternyata nama lain Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Selain penghibur, dia Roh Kebenaran. Kenapa? Karena dia mau kita hidup di dalam kebenaran, bukan fakta. Dan dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenalnya. Dunia nggak terima karena dunia nggak lihat dan dunia nggak kenal. Tapi Tuhan udah minta ke Bapa. Dan dia akan tinggal bersama kamu selama-lamanya katanya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal dan akan berada di mana? Saya kasih garis bawah lagi, ini penting. Di dalam kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Wow, haleluya. Haleluya. Dan setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah kerjaan daripada Roh Kudus. Ayatnya bilang, tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus. Berarti setiap saudara yang melihat hari ini, yang mendengar firman ini, di dalam saudara sudah ada Roh Kudus. Dan nama lain dari Roh Kudus itu adalah Roh Kebenaran. The Spirit of Truth. Bukan the Spirit of Fact. Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Dia akan memimpin saudara untuk bisa menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Lihat, namun jika Roh Kebenaran itu datang, sekarang sudah datang. Waktu ditulis belum, karena Yesus masih ngomong, aku akan minta kepada Bapa Roh Kebenaran. Dan diulang lagi di sini, nanti kalau Roh Kebenaran itu datang, dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Dan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow! Tahukah kehidupan saudara? Saudara bisa menjalani kehidupan di dalam seluruh kebenaran firman. Bukan berdasarkan fakta. Saudara hidup di atas fakta-fakta. Kalau hari ini saudara mau fakta, hidup saudara berubah, percayalah, ini firman luar biasa. Saya sangat exciting nih khotbah ini. Betul. Kenapa? Lanjut lagi. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya, dia juga akan, lihat ini, memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wees. Saudara pengen tahu apa yang terjadi tahun 2021? Ke depan 2022? Kita sudah punya itu. Siapa? Roh Kebenaran. Itulah fokus kita. Nggak usah pusingin dengan apa yang dunia sedang bilang fakta hari ini. Gimana nih tentang vaksin? Banyak orang-orang tua tanya saya WA. Betul, ini betul. Kan sekarang lagi orang 60 ke atas mulai divaksin nih. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ya tanya ke saya, Pak Pendeta, ini gimana tentang vaksin? Boleh nggak ya? Ini ya itu ya. Dan banyak orang pusing tentang ini. Tenang, kita punya Roh Kebenaran. Dia akan kasih tahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Bahkan bahasa Inggrisnya keren. He will tell you about the future. Wih, Roh Kudus dalam kita tuh luar biasa sekali. Dia bisa kasih tahu saudara tentang masa depanmu. Bahkan ayat ini sebetulnya waktu saya renungkan, ini diterjemahkan begini. Roh Kudus itu kasih tahu saudara about the itu definite article. Dengan kata lain, the future itu adalah masa depan yang sudah pasti.
Jadi apa maksudnya? Roh Kudus akan kasih tahu saudara tentang masa depan saudara yang sudah pasti di dalam Kristus berdasarkan semua firman kebenaran. Amin. Itulah. Jadi Roh Kudus akan bantu kita untuk kita bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau berdasarkan kebenaran. Apa contohnya yang tadi? Harusnya saudara umur 80 tahun tetap kuat seperti Kaleb kalau saudara percaya tadi. Karena saudara bisa tetap stay young and strong. Jangan percaya bahwa kalau kita meninggal itu harus dalam kondisi sakit dan susah. Itu yang saya tanamkan. Betul. Saya bilang ke istri saya, ke mama saya. Kalau Tuhan mau ambil memang waktunya kita harus meninggal, ya kita akan meninggal. Tapi jangan mau percaya bahwa kalau meninggal itu harus sakit dulu, susah dulu. No. Itu. Saya akan tetap stay young and strong. Akan tetap muda dan kuat. Kenapa? Itu yang firman bilang. Tapi waktunya pulang ya ke surga ya pulang lah. Gak ada masalah. Gitu. Jadi Tuhan mau Roh Kudus dalam kita itu justru akan ngajarin kita tentang masa depan kita yang sudah pasti di dalam Kristus. Itulah. Dan di Yohanes 8 ayat 31 bilang apa? If you continue in my word, katanya. Kalau kamu tetap berada di dalam firmanku, then you are truly my disciples. Maka kamu adalah betul-betul muridku. Nah, ini menarik lagi kalau direnungkan. Berarti siapa sih yang namanya murid? Siapa yang disebut murid? Itu adalah mereka yang tinggal di dalam firman. Murid itu adalah mereka yang percaya semua firman. Murid itu adalah continue in my word. Tetap percaya pada firman aja. Jangan percaya pada fakta-fakta ini dan itu. Dan ayat berikutnya, ayat 32 dibilang, and you will know the truth. Dan kamu akan mulai tahu kebenaran. Firman itulah kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan kamu. The truth will set you free. Amin. Kalau kita tahu kebenarannya, hidup saudara bebas. Kenapa? Saudara percaya aja pada firman. Dan lihat kehidupan saudara akan mulai berubah. Tapi balik lagi memang nggak gampang. Karena itu, lihat yang di kiri pojok. Itulah sebabnya Tuhan kasih penolong bagi kita. Siapa itu? The Holy Spirit. Roh Kudus yang di dalam kita. Itu yang akan lead us toward the freedom of the cross. Itulah yang akan menuntun kita ke dalam kemerdekaan di dalam salib, karya salib Kristus. Karena semua Tuhan udah tebus di salib. Semua dosa kita sudah ditebus. Semua kelemahan kita sudah ditebus. Semua kutuk sudah ditebus. Semua sakit penyakit oleh biru-birunya sudah ditebus. Makanya kamu sudah sehat katanya. Roh Kudus yang akan tuntun kita untuk kita bisa mengalami itu semua. Dan saudara perlu tahu ketika kita percaya akan karya salib Kristus. Itulah momen di mana kita terima Yesus, itulah lahir baru. Dan dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi apa? Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tadi saya udah kutip. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Saudara perlu tahu kalau hari ini saudara adalah orang percaya dan orang yang sudah terima Yesus. Saudara ada orang yang sudah lahir baru. Makanya kenapa istilahnya lahir baru? Berarti saudara memang orang yang berbeda dengan saudara yang dilahirkan oleh dunia ini. Saudara berbeda. Makanya sudah lahir baru lagi. Sekarang Kristus yang hidup di dalam saudara. Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Saudara di atas daripada semua hukum dunia. Kenapa? Kita Kristus yang di dalam kita. Kehidupan baru kita adalah our new life in Christ. Kehidupan baru kita adalah kita menjalani kehidupan Kristus. Saudara perlu tahu itu. Dan Yesus bilang apa? I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Lihat, dan sekarang Yesus itu ada di dalam kita. Berarti kebenaran ada di dalam kita, kehidupan ada di dalam kita, jalan ke surga ada di dalam kita. Kita tinggal jalani itu. Nah, hari ini bagian terakhir, kalau gitu apa yang saudara perlu lakukan? Saudara perlu meyakini sekarang. Perkatakan, ingat, sekarang kan Kristusnya sudah di dalam kita nih. Berarti saudara mulai ngomong, siapa kita sesungguhnya?
Mulai ngomong I am titik sesuai dengan Kristus. Bukan sesuai dengan saudara lagi. Dan kalau saudara hari ini sakit, saudara bilangnya apa? Sakit itu masa lalu saya. Tapi di dalam Kristus, Kristus sudah tanggung semua sakit penyakitku di kayu salib. Sekarang oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau aku sudah sembuh berarti aku sehat. Berarti I am healthy. Aku sehat. Saudara ngomong, aku sehat. Amin. Ngomong. Jadi tiap hari jangan bilang apa? Aduh, asana tingena awaknya. Aduh, geringnya. Aduh, cenut ya. Loh, saudara perkatakan sesuai dengan kebenaran. Bukan fakta. Sekali lagi. Yang kita ngomong, jangan ngomong fakta. Hidup kita dasarkan pada kebenaran. Kalau saudara bisa menghidupi kebenaran, saudara akan lihat hidup saudara akan dipenuhi oleh seluruh kebenaran. Dan itulah yang Tuhan mau saudara jalani hidup. Bukan jalani hidup berdasarkan fakta. Mulai ngomong. Kalau saudara sakit bilangnya aku sehat. Dan itu berarti kita revealing Christ. Jesus reveal. Kita keluarkan Kristus yang dalam kita. Kita kan udah manusia yang baru. Ngomong dong. Ngomong. Jadi ini yang bagus. Hari ini saudara ngomong, I am wise, aku berhikmat. Meskipun saudara nggak lulus SD, nggak apa-apa. Saudara ngomong, aku pintar. Kenapa? Aku ciptaan yang baru. Yang dulu memang nggak lulus SD. Tapi setelah aku terima Yesus, sekarang Kristus hidup di dalam kita. All wisdom and knowledge come from God. Semua hikmat dan pengetahuan itu datang dari Kristus. Dan Kristus ada di dalam aku. Berarti aku pintar. Amin. Hari ini saudara bilang, I am strong. Tapi faktanya aku lemah nih, lagi leles hari ini. Ngomong aja aku kuat. Kenapa? Kita tahu kita ada di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. He is my stronghold. Dialah kekuatanku. Kalau saudara lagi sedih, saya suka lagi sedih, saya lihat kaca masuk WC, kemudian saya bilang apa? I'm happy. Kenapa? The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itulah kekuatanku. I'm happy. Aku bersukacita. Sukacitaku tidak ditentukan oleh apa yang sedang aku alami. Tapi sukacitaku ditentukan karena ada Kristus di dalamku. Sukacita Kristus itulah kekuatanku. Aku nggak boleh bete. Percaya. Hari ini saudara yang mungkin agak kekurangan. Saudara bilang apa? Aku berkelimpahan. Kenapa? Saudara tahu untuk apa Yesus datang ke dunia? Yohanes 10 bilang apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sudah datang, sudah tinggal dalam kita. Dia datang supaya saudara terima semua kelimpahan. Berarti kita sudah hidup di dalam kelimpahan. Kalau gitu ngomong apa? Aku berkelimpahan di dalam Kristus. Amin. Ya, I'm abundantly. He provides all my need. Dia yang menyediakan semua yang aku butuhkan. Aku berkelimpahan dalam Kristus. Tapi faktanya Pak, ini kekurangan. Nggak usah dilihat fakta. Mulai memperkatakan kebenaran. Mulai hidup berdasarkan kebenaran. Dan saudara lihat kehidupan saudara justru akan berubah ketika saudara percaya dan ngomong tentang kebenaran itu. Hari ini ketika saudara sakit, saudara bilang apa? I'm healthy, aku sehat. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. I am healed, pakai ed. Sudah sembuh katanya. Sudah menyembuhkan. Aku sehat dalam Kristus. Aku sehat. Saudara hari ini bilang I'm blessed, aku diberkati. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Bahkan pada waktu saudara tidur, Tuhan berkati. Percaya itu. Ya tapi saya belum melihat Pak berkat-Nya. Percayalah saudara diberkati. Tetap ngomong, aku diberkati. Tuh lagunya bilang gitu. Sepanjang hidupku diberkati. Amin. Kau lagi hitung, nyanyi aja itu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Betul sekali. Karena Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya atas kita. Amin. Tapi saya pernah satu kali saya khotbah tentang ini. Selesai khotbah, tiba-tiba dicegat sama satu orang. Bapak-bapak. Dan dia bilang apa ke saya? Pak, maaf Pak. Saya nggak setuju dengan khotbah Bapak katanya. Oh saya bilang ya dalam hati ya nggak setuju ya nggak apa-apa gitu kan. Ya orang kan punya hak untuk tidak setuju. Tapi ya saya tanya kenapa Pak? Katanya. Terus dia bilang gini. Bapak itu fatalis. Bapak tidak mengkhotbahkan kenyataan. Bapak itu anti reality katanya. Anti realitas katanya. Masa kalau saya lagi sakit saya harus dibilang saya sehat katanya. Saya nggak setuju Pak katanya.
Bapak itu anti realitas, anti fakta. Dalam hati saya, ya memang saya khotbah tentang itu. Ini kan khotbah saya tentang anti fakta, betul. Kenapa? Tapi saudara lihat ini. Apa yang Tuhan mau? Saudara tahu kebenaran ini. Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Kemudian saya bilang ke Bapak itu apa? Pak, coba Bapak buka Pak di Yoel 3 ayat 10 Pak. Kemudian dia buka. Dan di Yoel 3 ayat 10 bilang apa? Let the weak say, I am strong. Jadi saya tidak sedang mengkhotbahkan anti fakta. Tapi Alkitab sendiri yang mengajarkan tentang hal itu. Bukan anti fakta, tapi kita berdiri pada kebenaran. Yang lagi lemah, kita ngomongnya apa? Aku kuat. Jadi yang lagi lemah ngomongnya apa? Aku kuat. Kenapa? Lihat gambar ini sekali lagi. What the matter most is how you see yourself. Karena yang terpenting adalah bagaimana saudara melihat diri saudara sendiri. Kalau hari ini saudara terlahir sebagai kucing, dan saudara selalu sadar bahwa saudara adalah kucing. Padahal sekarang saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sebetulnya yang hidup di dalam saudara adalah singa dari Yehuda. Harusnya saudara bisa memandang diri saudara adalah singa dari Yehuda. Bedanya di mana? Saya bilang tadi, apa yang kita percayai itu membuat action kita. Kenapa? Kalau kucing actionnya ketemu anjing, lari nggak? Lari. Kenapa? Kucing ketemu anjing, wah dikejar-kejar tuh. Tapi kalau kita percaya bahwa kita adalah singa, ketemu anjing, lari nggak? Tidak akan lari. Nah sekarang apa yang saudara percaya tentang dirimu? Siapa saudara? Kalau tadi kita tahu ada Kristus dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Makanya mulai belajar, don't speak the problem, speak the solution. Jangan ngomong tentang masalah, tentang fakta yang saudara sedang hadapi. Tapi justru yang Tuhan mau kita ngomonglah tentang kebenaran yang ada di atas daripada fakta itu. Itulah Yoel 3 ayat 10 bilang. Dan saya mau kasih dengar satu lagu. Saya yakin saudara tahu lagu ini. Dari saya masih sekolah ini lagu udah ada. Tapi ini lagu luar biasa. Nih dengar lagunya. Tahu lagu ini, Give Thanks? Kita berterima kasih, bersyukur dengan hati yang bersuka cita kepada Dia yang kudus, karena Dia sudah memberikan Yesus anaknya buat kita. Itulah kuncinya. Kita berbeda dengan orang-orang dunia karena Yesus ada dalam kita. Dan sekarang lihat, let the weak say, I'm strong. Saudara yang lemah harusnya ngomong apa? Aku kuat. Dan hari ini saudara yang miskin, saudara ngomongnya apa? Aku kaya. Jangan ngomong kere. Jangan ngomong bokeh. Ngomongnya aku kaya. Karena apa? Lihat, kita sering nyanyi lagu ini, tapi banyak orang gak percaya lagi dengan lagu ini. Karena apa? Because of what the Lord has done for us. Karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Kita berbeda. Itulah kenapa kita bisa bersyukur, give thanks. Hey, kita patut bersyukur karena kita punya Kristus. Saudara yang lemah, saudara ngomong saudara kuat karena sebetulnya saudara kuat. Makanya the scripture says in Yoel 3 ayat 10. Firman berkata di Yoel 3 ayat 10 apa? Let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah ngomongnya aku kuat. Bukan anti realitas. Tapi karena memang kita berbeda. Faktanya, kebenarannya kita ini kuat. Justru kalau saudara lagi lemah, saudara ngomong aku kuat. Karena siapa yang di dalam kita? And the poor say, I am rich. Dan yang miskin ngomongnya apa? Jangan ngomong kere, saya bilang tadi. Ngomong aku kaya di dalam Kristus.
Saudara punya Kristus. Wah. This is to say. Ini yang harus kita katakan. You should not speak negatively. Jangan ngomong hanya negatif. No matter your present condition. Tidak peduli kondisi saudara hari ini. Ngomong kebenaran. Perkatakan kebenaran. Ada kuasa di dalam perkataan. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya katanya. Apa yang saudara ngomong itu yang saudara akan terima. Kalau saudara ngomong sakit terus saudara sakit. Memang. So dare to speak and act positively at all time. Karena itu beranilah untuk bicara, untuk ngomong hal yang positif dan bertindak sesuai dengan apa yang firman katakan. Ngomong. Percaya itu. Jadi sekali lagi betul sekali apa yang Tuhan bilang. Tuhan mau tahun 2021 ini. Seandainya saudara tahu dan percaya, hidup saudara akan berubah. Karena apa yang saudara alami hari ini fakta, itu bukan kebenaran. Masalahnya saudara tahu nggak ada kebenaran di atas fakta-fakta yang sedang saudara alami. Dan sekali lagi fakta bisa berubah. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah. Tapi kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran kekal, firman, janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu ngomong. Seandainya saudara tahu janji Tuhan. Dan percaya. Di Markus 9 ayat 23 bilang apa? If you can believe. If. Ada kata if. Makanya tadi juga if you know. And believe. Seandainya. Dan inilah yang harus kita realisasikan. Seandainya saudara bisa percaya. Dan katakan aku mau percaya. Aku mau belajar untuk percaya pada firman. Maka apa Tuhan bilang? Kalau kamu bisa percaya, all things are possible to him that believes. Segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Wow. Wih. Betul. Makanya percaya. Jadi penutup hari ini saya harap saudara bisa menangkap firman kebenaran hari ini. Fact vs truth. Fakta-fakta dan kebenaran. Fakta-fakta bisa banyak. Makanya fact-nya pakai S. Facts dan kebenaran. Kebenaran hanya ada satu. Itulah firman Tuhan. Dan hari ini kalau saudara lihat gambar ini. Ini gambar bagus sekali. Saya lihat gambar ini sampai berjam-jam. Betul. Saya lihatin. Dan Tuhan mulai bilang apa? Mungkin kehidupan saudara seperti gambar ini. Apa? Saudara jalan di tengah badai. Hari ini. Lihat itu semua langit mendung. Sepertinya tidak ada harapan. Lihat itu hujan begitu deras. Badai, angin, tofan mungkin. Yang gak kelihatan tuh. Sepertinya tidak ada pengharapan. Begitu kelam, begitu gelap kehidupan saudara. Tapi hari ini saya mau saudara belajar. Placing all our faith in God's truth. Dasari semua kehidupan kita pada kebenaran. Dan percayalah pada setiap janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang ada pelangi sehabis hujan. Percayalah itu. Tidak selamanya hujan itu ada dalam hidup saudara. Satu kali hujan akan berakhir. Amin. Dan satu kali, pertanyaan saya sekarang, ada matahari nggak di situ? Ada. Cuma nggak kelihatan. Emang matahari kemana? Hilang. Matahari tetap ada sekalipun saudara nggak bisa lihat. Apa? Berarti Tuhan tetap ada di situ. Di tengah badai sekalipun matahari tetap ada. Meskipun saudara tidak bisa lihat. Tapi saudara harus belajar untuk bisa melihat dengan kacamata iman. Bahwa matahari tetap ada di situ. Dan pertanyaan saya, akankah matahari bersinar kembali? Pasti. Karena matahari tetap ada. Dia nggak kemana-mana, dia nggak hilang. Sekalipun malam, sekarang udah mulai gelap, tetap ada matahari. Dan matahari kembali akan bersinar. Begitu juga matahari akan kembali bersinar dalam hidup saudara. Di tengah masalah sekarang saudara mungkin alami. Percayalah, Tuhan tetap ada. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mulai belajar. Jangan lihat fakta, hujan, badai, gelap. Di mana pertolongan?
mulailah memperkatakan kebenarannya. Mulailah hidup di dalam iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman adalah percaya. Apa itu iman? Esensi iman di Ibrani 11 ayat 1. Faith is the confidence. Confidence adalah keyakinan pasti. Iman itu adalah satu keyakinan pasti that what we hope for will actually happen. Confidence, percaya, yakin bahwa apa yang kita harapkan itu pada akhirnya pasti akan kita lihat. Amin. Ini Alkitab yang tulis. Definisinya bagus sekali. Confidence for what we hope for will actually happen. Bahwa apa yang kita harapkan pada akhirnya pasti akan terjadi. Itulah iman. Kenapa pasti terjadi? Karena kita tahu Tuhan janji. Kalau Tuhan janji, dia nggak pernah ingkar janji. Nggak pernah ingkar. Berarti pasti digenapi. Kalau pasti digenapi, makanya kita bisa percaya. Percaya penuh, itulah iman. Yakinlah apa yang Tuhan ngomong. Pasti digenapi. And it gives us assurance. Dan justru itu memberikan garansi, asuransi, assurance. Keyakinan, keamanan. About things we cannot see. Tentang sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita tetap percaya seperti matahari tetap ada di situ. Meskipun kita nggak lihat. Makanya kita harus belajar seeing the unseen. Keren ini. Kita belajar untuk lihat apa yang nggak kelihatan. Bisa nggak lihat apa yang nggak kelihatan? Bisa. Itu kita harus bisa. Kalau saudara hanya melihat apa yang kelihatan, berarti saudara hanya hidup berdasarkan fakta. Saudara hanya hidup berdasarkan fakta. Jadi tapi hari ini cukup sampai di sini. Jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau untuk saudara punya faith in God. Saudara punya iman percaya kepada Tuhan saja. Dan ketika saudara punya iman, saudara mendasari kehidupan saudara pada kebenaran, it will changes everything. Segalanya akan mulai bisa berubah. Amin. Kehidupan saudara bisa berubah. Fakta-fakta mulai berubah dan akan mengikuti setiap kebenaran daripada firman. Ketika saudara mulai mempercayai kebenaran lebih daripada fakta-fakta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami terima hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan percaya dan mendasari kehidupan kami hanya kepada kebenaran terlepas daripada fakta-fakta yang sedang terjadi. Dan aku mau berdoa Tuhan bagi setiap orang yang dengar firman ini Tuhan. Apapun juga fakta yang sedang mereka alami hari ini Tuhan. Buat mereka punya kekuatan dan keyakinan Tuhan. Untuk mereka mulai berubah dan mendasari kehidupan mereka pada kebenaran firman. Pada setiap janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Dan buat mereka amazed untuk melihat Tuhan bahwa apa yang Kau janjikan akan mulai terjadi atas kehidupan mereka. Dan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Terobosan terjadi. Yang akan mengubahkan setiap fakta-fakta. Dan mulai akan mengikuti berdasarkan setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan memberkati setiap yang nonton ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.